Like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A dengan NIM 1908-10709. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tarik di SDMI. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kisah dari wafatnya Rasulullah SAW dan warisan bagi umatnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwa kepadanya. Saya mewariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan Rasulullah yang lelah dan menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan nafas dengan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya. Tanda-tanda itu semakin kuat. Tatkala Ali dengan sigap menangkap Rasulullah yang linglung saat turun dari mimbar. Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah beliau masih tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang berbaring lemah berkeringat di keningnya. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar suara mengucapkan salam. "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" katanya. Tapi Fatimah tidak memperbolehkan masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah, yang membalikan badan dan menutupi pintu. Kemudian Fatimah kembali menghampiri ayahnya yang ternyata beliau sudah membuka matanya. Beliau bertanya kepada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahu, ayah. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan, dan dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Ialah malaikat maut." Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak mengikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia, menyambut roh kekasih Allah dan menghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan, apakah hak nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga pun telah terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, gimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, haramkan surga bagi siapa aja kecuali umat Muhammad yang telah berada di jalannya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat saat Ijrail melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah timba peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin tunduk, dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah engkau melihatku hingga kau memalingkan wajahmu, Jibril?"
Tanya Rasulullah kepada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah yang direnggut ajal? Kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan semua maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Lalu tangan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekat membisikkan telinganya. Perihalalah sholat dan perihalalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan pada sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutup tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warisan Rasulullah SAW bagi umatnya. Rasulullah SAW meninggalkan 3 warisan yang wajib hukumnya dipelihara bagi umat Islam. Selama 3 warisan ini dipelihara dengan baik oleh umat Islam, maka akan baiklah keadaan umat Islam. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih dari 3 warisan ini musnah atau diabaikan oleh umat Islam, maka umat Islam akan rusak. Ketiga warisan tersebut adalah yang pertama, Islam yang tertuang dalam Alkitab atau As-Sunnah. Yang kedua, ulama, yaitu ulama yang hakiki atau ulama pewaris para nabi, warasatul anbiya. Yang ketiga, khilafah. Jadi dengan para khilafahnya yang bertugas menerapkan Islam secara khafah atau keseluruhan dalam segala aspek kehidupan tanpa kecuali. Nah, untuk penjelasannya mengenai warisan yang pertama itu Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah aku tinggalkan di tengah kalian 2 perkara yang kalian tak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, Kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik Al-Muwatta nomor 1594. Mengenai warisan kedua yaitu ulama, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ulama adalah para pewaris dari para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya atau ilmu, dia telah mengambil kebahagiaan yang cukup banyak. Menurut hadis riwayat Tirmizi nomor 2689. Nah, adapun warisan ketiga yaitu khilafah. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, dahulu Bani Israel diatur hidupnya oleh para nabi. Setiap seorang nabi meninggal, dia digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi selainku. Dan akan ada para khilafah dan jumlah mereka akan banyak. Ini menurut hadis riwayat Muslim nomor 1842. Itulah ketiga warisan Rasulullah yang ditinggalkan baginda untuk umatnya ketika baginda wafat pada tahun 11 Hijriah sebagai bakal menghadapi samudra kehidupan hingga hari kiamat nanti. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.